Selamat siang, perkenalkan nama saya Leonora Junita Simatau, NPM 1211421200122. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Pertama-tama kita perlu tahu apa itu kolaborasi. Kolaborasi adalah proses di mana dokter dan perawat merencanakan dan praktek bersama sebagai kolega, bekerja saling ketergantungan dalam batasan-batasan lingkup mereka dengan berbagai nilai-nilai dan saling mengakui dan menghargai terhadap setiap orang yang berkontribusi untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada individu dan masyarakat. Bekerja bersama dan kesetaraan adalah esensi dasar dari kolaborasi yang kita digunakan untuk menggambarkan hubungan perawat dan dokter. Dihargai bila terlibat secara fisik dan intelektual saat memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkup praktek profesional perawatan dengan pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjuk pengembangan kerjasama dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan. Kita masuk pada kriteria kolaborasi. Yang pertama, adanya rasa saling percaya dan menghormati. Yang kedua, saling memahami dan menerima keilmuan masing-masing. Yang ketiga, memiliki citra diri positif. Yang keempat, memiliki kematangan profesional yang setara atau yang timbul dari pendidikan dan pengalaman. Yang terakhir, mengakui sebagai kerja bukan bawahan dan keinginan untuk berorganisasi. Perasaan saling tergantung atau interdependensi untuk kerjasama dan bekerja sama. Kita masuk pada interdisiplin. Interdisiplin merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada sejumlah dimensi kunci. Termasuk di dalamnya adalah tujuan yang jelas, identitas bersama, komitmen bersama, peran yang jelas, dan dari masing-masing profesi saling ketergantungan dan integrasi satu sama lain. Yang berikut, pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam keperawatan jiwa. Pelayanan dan kolaborasi interdisiplin keperawatan jiwa merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan sekelompok tim kesehatan profesional atau perawat, dokter, tim kesehatan lainnya maupun pasien dan keluarga pasien sakit jiwa yang mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan menentukan diagnosa, tindakan-tindakan medis, dorongan moral dan kepedulian khususnya kepada pasien sakit jiwa. Kita masuk pada pelayanan dan kolaborasi interdisiplin di rumah sakit. Anggotanya adalah tim kesehatan meliputi perawat, dokter fisioterapi, pekerja sosial, ahli gizi, manajer, dan apoteker. Secara integral, pasien adalah anggota tim yang penting. Berikut, tim keperawatan akan sukses jika seluruh anggotanya menjadi perawat yang baik. Perawat yang baik dapat bekerja dengan sesuai pertama harapan dan kebutuhan klien, yang kedua standar praktek, yang ketiga standar kerja. Perawat yang baik dapat melakukan pelayanan keperawatan yang bermutu. Siapa yang menilai? Internal dan eksternal. Proses kolaborasi yang pertama kontrol kekuasaan, yang kedua lingkungan praktik, yang ketiga kepentingan bersama, yang keempat tujuan bersama. Kolaborasi interpersonal. Kolaborasi interprofesional adalah keterlibatan kolektif dari berbagai penyediaan layanan kesehatan profesional yang bekerja dengan pasien, keluarga, pengasuh, dan komunitas untuk mempertimbangkan dan mengkomunikasikan perspektif unik satu sama lain dalam memberikan layanan dengan kualitas terbaik. Salah satu contoh kolaborasi interprofesional diilustrasikan oleh pertemuan bersama antara Virginia Bond dan Board of Medical pada tahun 1970-an. Kolaborasi interprofesional. Yang pertama, transisi ke praktek. Sosialisasi mahasiswa keperawatan penting untuk mempersiapkan lulusan untuk berinteraksi dengan berbagai individu profesional dan non-profesional dalam pengaturan perawatan kesehatan. Kolaborasi interprofesional. AACN bersama dengan 5 organisasi lainnya mendirikan Interpersonal Education
profesional kesehatan saat ini dan yang baru mahir dan kompetensi untuk praktik yang berorientasi pada komunitas dan berorientasi pada populasi, berpusat pada pasien, kolaboratif dan interprofesional. Area sasaran yang direkomendasikan untuk perhatian yang lebih besar termasuk yang pertama, menghilangkan hambatan untuk berlatih dan peduli, yang kedua, mengubah pendidikan, yang ketiga, berkolaborasi dan memimpin, yang keempat, mempromosikan keragaman, yang kelima, meningkatkan data. Kolaborasi interpersonal atau transformasi pendidikan, mendorong pembelajaran seumur dan memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi merupakan rekomendasi penting untuk masa depan pelayanan keperawatan. Program residensi perawat dirancang untuk membangun pendidikan sarana muda. Tujuan untuk program residensi meliputi yang pertama, kurangi kesalahan pengobatan, yang kedua, minimalkan turnover dan kelelahan akibat stres, yang ketiga, kemudahan penyesuaian ke dalam praktik klinis, yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja, yang kelima, meningkatkan kepercayaan diri perawat. Yang berikut elemen kunci kolaborasi dalam interdisiplin tim. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unit profesional untuk pasien sekitar. Yang kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang ketiga, peningkatannya profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. Yang keempat, meningkatnya kohesivitas antar profesional. Yang kelima, kejelasan peran dan berinteraksi antar profesional. Yang keenam, menumbuhkan komunikasi, menghargai argumen dan memahami. Berikut hambatan kolaborasi dalam interdisiplin pelayanan kesehatan.